Tuhan memberi kami kesempatan untuk membicarakan sebuah isu yang akhir-akhir ini sering diperdebatkan dan dipikirkan banyak orang. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu dalam waktu yang sangat singkat ini, supaya bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, seobjektif mungkin, dan memberikan penilaian yang sebenar-benarnya seturut dengan firman Tuhan. Tolonglah kami semua umat-Mu ya Tuhan. Beri kami kecintaan untuk mengerti. Beri kami kerinduan untuk lebih mengenal firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah saudara, biasanya tanggal 25 Desember bukan waktu yang pas untuk seminar. Tetapi kali ini kita membuat sesuatu yang beda. Tanggal 25 Desember setelah ibadah kita seminar. Dan kali ini seminarnya berjudul Hyper Grace. Ada banyak orang yang mulai bertanya kepada saya, apa itu Hyper Grace? Karena ini sudah menjadi isu di banyak gereja. Kalau di Amerika ini sudah sekitar 2-3 tahun mengemuka dan menjadi bahan perbincangan yang sangat hangat sekali. Kalau di Indonesia ini baru 1 tahun, tidak sampai 1 tahun ini sudah menjadi perbincangan. Ada sebuah sinode yang mengadakan seminar khusus untuk meresponi Hyper Grace ini. Dan beberapa gereja di Surabaya dan di Indonesia sudah mulai mengadopsi pandangan Hyper Grace. Karena itu saya memandang perlu untuk kita ikut bersama-sama mendengarkan apa yang dimaksud dengan Hyper Grace dan bagaimana kita meresponinya. Nah, ada beberapa istilah yang dipakai, yang umum adalah Hyper Grace. Kalau saudara mendengar istilah Hyper Grace, maka saudara bisa menduga istilah ini bukan diciptakan oleh pengajar Hyper Grace. Istilah ini diciptakan oleh mereka yang menolak pandangan Hyper Grace. Atau lebih tepatnya ini muncul dari seorang penulis buku yang bernama Michael Brown. Karena dia menulis sebuah buku yang mengkritisi ajaran-ajaran dari Hyper Grace. Tapi kalau saudara membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang mengajarkan Hyper Grace, maka mereka akan memakai istilah radical grace, anugerah yang radikal, atau mereka menyebutnya itu anugerah yang murni. Nah, coba saudara lihat istilah yang dipakai saja. Kalau saudara mendengar kata hyper, bagus atau jelek? Kalau yang bilang bagus berarti sering mendapatkan bonus di Hypermart. Makanya menganggap istilah ini adalah istilah yang positif begitu. Tapi secara umum kalau kita memakai kata hyper itu secara umum nuansanya negatif. Walaupun tidak selalu, tetapi secara umum negatif. Misalnya hyperaktif, misalnya terlalu aktif, dan ada hyper yang lain yang tidak boleh diucapkan di sini. Nah, yang berikutnya adalah ini istilah radical grace. Apa yang dimaksud dengan radical grace? Kalau mereka memakai istilah radikal, berarti itu perubahannya dari dalam. Radikal itu berasal dari kata Latin radix yang artinya akar. Sehingga kalau dikatakan perubahan radikal, itu sebetulnya perubahannya dari dalam. Tapi kita seringkali kan memahami radikal itu berbeda. Kita seringkali memikirkan radikal itu orang yang keras, yang kasar, yang kayak apa gitu. Di luarnya itu kelihatannya kayak militan gitu. Belum tentu. Justru radikal itu terjadinya di dalam. Apakah yang di dalam itu nanti terekspresi keluar dalam bentuk militanisme dan sebagainya, itu bukan isunya. Radikal berbicara yang dari dalam. Nah, mengapa mereka memakai istilah radical grace, anugerah yang radikal? Karena mereka membedakan diri dari agama perbuatan. Yang mereka sebut itu kekristenan yang mengajarkan perbuatan baik. Kalau mau selamat harus berbuat baik. Kalau mau diberkati Tuhan harus banyak berdoa. Kalau mau sukses harus apa dan sebagainya. Nah, ini semua dianggap sebagai lawan dari radical grace. Ada yang memakai istilah pure grace, anugerah yang murni. Mengapa mereka menyebut anugerah yang murni? Karena mereka merasa bahwa konsep kekristenan sekarang itu tidak murni anugerahnya.
anugerahnya campuran. Nah, tugas mereka yang mengajarkan tentang radical grace atau pure grace, tugasnya adalah mereka melihat yang tercampur, yang tidak murni terus diambil. Misalnya apa? Perbuatan itu dibuang, semuanya dibuang sampai pada akhirnya orang hanya hidup oleh anugerah. Jadi ada beberapa istilah, tapi izinkan saya untuk memakai hyper grace. Mengapa? Karena istilah ini jauh lebih terkenal daripada istilah yang lain. Kemudian alasan saya berikutnya adalah karena sekarang ini para penulis yang memegang hyper grace, mereka juga sekarang lebih suka menggunakan istilah hyper grace. Karena mereka sadar ini lebih terkenal daripada istilah yang mereka buat. Yang dibuat musuh itu lebih terkenal daripada yang mereka buat. Makanya saya juga memakai istilah hyper grace. Nah, mengapa kita merisaukan ini? Mengapa kita perlu seminar secepatnya? Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena pelopor dan pengajar hyper grace adalah tokoh-tokoh populer dengan pengaruh yang luas. Beberapa di antara mereka adalah gembala sidang dari mega churches di Amerika maupun di Asia. Mungkin yang paling terkenal kalau saudara kenal Joseph Prince. Kalau tidak tahu nanti saya tunjukkan wajahnya dia seperti apa. Dia adalah pengkhotbah muda yang kalau khotbah itu cukup bagus gerakannya, cara dia bicara begitu kan. Kemudian cara orasinya dia itu menurut saya orasinya sangat baik sekali dengan Inggris yang bercampur Singapura, tapi ya bagus dia menyampaikannya. Atau Paul Ellis. Ada beberapa yang lain, gerejanya adalah gereja yang besar. Nanti saya akan tunjukkan siapa saja tokohnya. Yang kedua alasannya mengapa kita perlu merisaukan hyper grace, karena penerbitan literatur yang melimpah dalam bahasa Indonesia. Jadi ada satu penerbit, ada beberapa tapi ada satu penerbit khusus itu yang sangat menggemari tulisan-tulisan dari hyper grace. Jadi banyak tulisan-tulisan hyper grace sudah diterjemahkan oleh penerbit ini dan itu ada di Indonesia. Bukunya apa saja nanti saya akan beritahukan. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, karena merebaknya beberapa kesalahpahaman populer. Baik orang yang bersikap positif maupun negatif terhadap hyper grace, orang-orang itu ternyata hanya mengetahui karikatur dari hyper grace-nya. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang diajarkan di dalam hyper grace. Jadi ada kesalahpahaman. Dan izinkan saya menjelaskan dua contoh kesalahpahaman. Ada yang mengatakan bahwa hyper grace adalah ajaran reform. Karena penekanannya terhadap anugerah Allah. Dan reform kan terkenal karena anugerah Allah. Bukan karena suka menghakimi orang lain, tapi karena kita menekankan anugerah Allah. Nah, ini juga menekankan anugerah Allah. Sehingga beberapa orang berpikir ini reform. Saya berapa kali ditanya orang begini, percaya hyper grace tidak? Gitu. Terus saya tanya, mengapa bertanya begitu kan? Biasa. Saya kalau tidak tahu jawabannya biasanya tanya duluan supaya kelihatan pinter gitu. Nah biasanya dia tanya begini, loh hyper grace itu kan ajaran reform. Terus saya bilang bukan, hyper grace bukan ajaran reform. Walaupun ada kesamaan-kesamaan tertentu. Nah kemudian dia tanya, kalau bukan reform berarti ini hyper Calvinis. Berarti ini ajaran hyper Calvinis. Saya jawab bukan ajaran hyper Calvinis. Sebab kalau hyper Calvinis lebih menekankan pada predestinasinya, pilihan Allahnya. Tapi kalau hyper grace lebih menekankan penebusan Kristusnya. Itu salah satu perbedaan menyolok. Kalau hyper Calvinis lebih menekankan predestinasi. Allah sudah memilih orang sejak kekekalan untuk diselamatkan. Lalu ada orang-orang tertentu yang salah memahami lalu menambahkan begini. Karena sudah dipilih untuk diselamatkan, yang tidak dipilih binasa, maka percuma memberitakan Injil, maka percuma melakukan ini itu dan sebagainya. Itu hyper Calvinis. Tetapi kalau hyper grace, titik tolaknya bukan doktrin pemilihan Allah. Bahkan kalau saudara membaca buku-buku yang dikarang oleh penggagas hyper grace, saudara sangat jarang dan bahkan mungkin tidak menemukan diskusi tentang predestinasi. Jadi tolak ukur hyper grace bukan predestinasi, tetapi tolak ukurnya adalah korban Kristus di kayu salib. Nah bagaimana korban Kristus itu dipahami, nanti saya terangkan juga. Jadi yang pertama saudara perlu tahu, hyper grace bukan ajaran reform, hyper grace bukan hyper
Calvinis. Kesalahpahaman yang kedua, hyper grace dianggap sebagai bentuk antinomianisme. Antinomianisme adalah bidat kuno abad yang ketiga, bahkan ada yang mengatakan mulai abad yang kedua, yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu tidak di bawah hukum Taurat, boleh berbuat dosa seenaknya. Jadi lagu kesukaannya adalah sekarang saya sudah bebas. Jadi kalau sudah nyanyi sekarang saya sudah bebas, nah itu artinya bebas dari hukum Taurat, bebas melakukan apapun yang dia mau. Itu namanya antinomianisme. Jadi anti itu melawan, nomian dari kata nomos artinya hukum. Jadi kalau digabung antinomian itu berarti menentang hukum atau tidak percaya hukum. Nah, beberapa orang menganggap yang mengajarkan hyper grace ini mengajarkan kekristenan yang sembrono, yang sembarangan. Pokoknya kalau sudah terima anugerah Tuhan, berbuat dosa seenaknya saja. Itu merupakan karikatur terhadap ajaran hyper grace. Saya membaca buku-buku mereka, nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengajarkan karena sudah terima anugerah maka kita berbuat dosa seenaknya. Mereka tidak mengajarkan itu. Yang mereka ajarkan itu adalah perubahan motivasi pada waktu tidak berbuat dosa. Nah, bagaimana nanti saya akan terangkan. Sekarang kita perlu tahu dulu bahwa hyper grace tidak seburuk yang dipikirkan banyak orang. Seolah-olah penganutnya ini diajarkan untuk sudah selamat di dalam Yesus, berbuat dosa semaunya. Mereka tidak pernah mengajarkan itu. Nah, mari kita lihat beberapa buku yang sudah diterjemahkan maupun yang belum. Nah, mari kita lihat. Nah, ini yang saya sebut Joseph Prince. Gitu. Sebetulnya kalau dengan saya kalah jauh wajahnya. Saya sengaja pakai jas hari ini itu supaya saudara bisa membandingkan gitu loh, saudara. Kenapa dia bisa lebih terkenal dari saya? Gitu. Nah, lebih salah, lebih jelek wajahnya tapi terkenal. Nah, ini dia anugerah Tuhan. Makanya dia percaya hyper grace, saudara. Ini Joseph Prince, bukunya ada beberapa. Yang sudah diterjemahkan itu 2 yang pertama. Setahu saya 2 yang pertama itu sudah diterjemahkan. Itu buku yang penting sekali. Kemudian Unmerited Favor, saya belum berhasil menemukan bukunya di dalam bahasa Indonesia. Dia juga menulis buku lain yang penting, Right Believing, The Power of Right Believing. Kemudian dia menulis Your Miracle is in Your Mouth. Jadi kalau saudara mempercayainya dengan mulutmu mengatakannya, maka mujizat juga akan terjadi. Healing Promises juga ditulis oleh Joseph Prince. Jadi kalau saudara menemukan buku-buku ini di toko buku sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan kaget karena memang sudah banyak yang diterjemahkan. Kemudian ada tokoh lain yang penting adalah Paul Ellis. Paul Ellis menulis buku The Hyper Grace yang sudah diterjemahkan ini. Kemudian dia menulis Injil dalam 20 pertanyaan. Injil dalam 20 pertanyaan. Dan satu lagi saya berhasil menemukannya, yaitu Injil dalam 10 kata. Ini semua karangan dari Paul Ellis. Kalau saudara menemukan buku karangan Paul Ellis, maka saudara tahu itu mengajarkan hyper grace. Tokoh-tokoh lain adalah ini, Andrew Farley. Andrew Farley menulis buku Relaksasi Bersama Tuhan. Jadi kalau saudara pikirannya suntuk, baca buku ini sambil dipijat kakinya, waduh ini bagus. Jadi nanti tambahan relaksasi dan refleksologi bersama Tuhan. Ini akan memberikan ketenangan kepada saudara. Kemudian dia menulis buku Tuhan Tanpa Agama. Tuhan Tanpa Agama. Karena dia menganggap agama itu tidak bisa menyelamatkan, agama itu selalu mengajarkan anugerah plus berbuat baik. Nah, dia ingin menghilangkan perbuatan baiknya. Kemudian dia juga menulis The Naked Gospel. The Naked Gospel ini buku yang sangat penting sekali. The Naked Gospel. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian tokoh lain selain Andrew Farley adalah Andrew Wommack. Andrew Wommack. Ini semua bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menemukan kunci-kunci untuk senantiasa dipenuhi Kristus. Kemudian ada sifat Tuhan yang sesungguhnya, perubahan yang tidak kita usahakan, jangan batasi Allah, kasih karunia. Kasih karunia adalah kekuatan Injil, otoritas orang percaya. Kemudian dia menulis Anda sudah memiliki segalanya. Di
Dia menulis tentang Allah ingin Anda sehat, keseimbangan antara anugerah dan iman dan seterusnya. Jadi ada banyak tokoh. Kemudian saudara bisa menemukan Steve McVey. Terus ini masih Womack. Nah, Steve McVey dia menulis beberapa buku, Grace Walk, kemudian ada Hyper Grace. Saudara bisa lihat buku-buku ini dikarang oleh yang lain juga, Is All About Jesus dari D.R. Silva. Kemudian saudara lihat buku-buku yang lain, ya coba lihat aja, yang penting untuk info. Saya yakin saudara tidak akan beli. Buku penting aja nggak beli. One Way Love. Ini tulisan dari Tulian Cikfisian. Wah, ini saudaranya Ciksian yang tinggal di kampung Kemuning itu. Terus The Happy Gospel, The Happy Gospel, Revelation to Transformation, itu juga buku-bukunya mereka. Jadi ada banyak buku yang sudah ditulis tentang Hyper Grace. Makanya saudara tahu mengapa seminar ini penting. Karena sudah banyak buku dan sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Orang-orang Kristen yang tidak tahu pasti akan mengambil buku itu, membaca dan langsung mempercayainya tanpa mengevaluasi. Nah, izinkan saya menerangkan sekarang dua dasar dari Hyper Grace. Pertama adalah dasar penafsiran Alkitab. Yang kedua adalah pertama dasar pemikiran, yang kedua dasar penafsiran Alkitab. Jadi ada dua dasar. Satu dasar pemikiran, yang kedua dasar penafsiran Alkitab. Tentu saja mereka tidak menyebutkan di bukunya, ajaran kami didasarkan pada dua hal. Tentu saja tidak. Tapi setelah saya membaca semua buku mereka, saya mendapati dua hal ini sangat basic, sangat foundational bagi ajaran mereka. Yang pertama mari kita lihat dasar pemikiran. Dasar pemikiran ada dua. Persekutuan ke dalam karya penebusan Kristus. Penebusan ini berarti bukan cuma kematian, tetapi kebangkitannya. Kalau Paul Ellis secara khusus menambahkan, percaya pada Yesus yang disalib saja, itu tidak akan memberi kita kemenangan. Harus percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, ini ditekankan persekutuan kita ke dalam karya penebusan Kristus yang sempurna melalui. Saya yakin poin ini kita semua mungkin setuju. Saudara percaya bahwa dengan iman kita bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus? Amin ya. Saudara amini bahwa korban Kristus di atas kayu salib itu sempurna untuk semua dosa kita? Amin ya. Dosa masa lalu, masa kini, masa akan datang, semua sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Setuju? Berarti sama memang konsepnya. Mirip ya dengan ajaran reform ya. Jadi konsep dasar pemikiran awalnya adalah korban Kristus di kayu salib itu sempurna. Jadi kalau dia menguduskan, kekudusan kita sempurna. Kalau dia membenarkan, pembenaran kita sempurna. Kita tidak bisa menjadi lebih kudus, kita tidak bisa menjadi lebih benar. Karena apa yang dilakukan Kristus sudah sempurna. Yang kedua dasar pemikirannya adalah Allah itu sebagai Bapa yang mengasihi. Allah sebagai Bapa yang mengasihi. Dan ini akan diulang-ulang terus oleh para pengajar Hyper Grace. Mereka akan menandaskan bahwa kita ini anak-anak dan Allah itu Bapa. Sebagaimana Bapa tidak akan membuang anaknya, maka Bapa surgawi juga tidak akan membuang kita. Ini konsep yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi paling tidak saudara di awal ini, mumpung masih belum terlalu siang, biasanya sudah mengantuk. Nah, mumpung konsentrasi kita masih baik, kalau ditanya orang Hyper Grace itu pokok pikirannya apa? 2 poin, saudara langsung bisa sebutkan ini. Itu dasar pemikiran. Sekarang saya menerangkan dasar penafsiran Alkitab. Dasar penafsiran Alkitab mereka, kalau saudara melihat cara mereka mengutip-ngutip ayat Alkitab, maka ada satu hal yang penting di sini. Mereka memahami salib Yesus Kristus itu sempurna. Bukan cuma untuk keselamatan kita. Bukan cuma untuk keselamatan kita. Tetapi sempurna untuk penafsiran Alkitab. Jadi kalau saudara mau menafsirkan Alkitab, harus menafsirkannya dalam terang salib Kristus. Harus menafsirkannya dalam terang salib Kristus. Mereka cenderung untuk tidak terlalu rumit di dalam menafsirkan Alkitab. Dan mereka ada alasannya. Alasannya begini. Gereja mula-mula itu berapa banyak yang bisa membaca?
Jemaat mula-mula itu loh, berapa banyak yang bisa membaca? Tidak banyak yang bisa membaca. Banyak yang buta huruf pada waktu itu. Kedua, berapa banyak yang punya Alkitab Perjanjian Lama? Tidak banyak. Kalau tidak kaya, kalau tidak punya posisi di sinagoge, maka tidak punya Alkitab. Nah, tapi bagaimana jemaat mula-mula bisa mengenal Kristus? Dan bagaimana jemaat mula-mula pada saat mendengar cerita-cerita Perjanjian Lama dibacakan di sinagoge, bagaimana mereka bisa memahami itu? Nah, pengajar Hyper Grace mengatakan mereka memahaminya dari sisi salib Kristus. Saudara ingat enggak di Lukas pasal yang terakhir, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, ada dua orang yang berjalan ikut dengan dia. Lalu Alkitab mengatakan begini di Lukas pasal 24. Lalu Tuhan Yesus membuka mata mereka, menjelaskan bahwa semua nubuat di Perjanjian Lama itu merujuk kepada Yesus sendiri. Jadi Yesus itu sebagai fokus tujuan dari seluruh Perjanjian Lama. Kalau mau membaca Perjanjian Lama tidak perlu terlalu detail. Yang penting adalah membaca melalui kacamata salib. Jadi apapun teksnya tetap salib Kristus kacamatanya. Jadi sama seperti kalau saudara menonton film 3D, apalagi di IMAX gitu kan. Nah kalau saudara nontonnya 3D, coba pernah nggak saudara lepas kacamatanya pada waktu menonton? Maka saudara akan menemukan kabur gambarnya. Seperti itulah salib Kristus kurang lebih. Jadi kalau pakai kacamata 3 dimensi, pakai kacamata salib Kristus, maka Perjanjian Lama itu menjadi jelas, seluruh Perjanjian Baru menjadi jelas. Karena cara melihatnya dari kacamata Kristus. Prinsip penafsiran yang kedua adalah kalau menafsirkan melihat konteks. Saudara setuju kan kalau menafsirkan kan harus lihat konteks. Saudara berkali-kali mendengarkan saya khotbah, saudara pasti tahu maksud saya. Tiap kali saya menafsirkan Alkitab selalu lihat konteksnya. Dan mereka juga setuju lihat konteksnya. Dan mereka menambahkan begini, juga lihat penerima yang spesifik dari nasihat itu. Lihat penerima yang spesifik. Misalnya begini, kalau nasihat itu ditujukan kepada orang-orang di Perjanjian Lama yang belum ada pada waktu Yesus mati dan bangkit, maka nasihat itu berbicara kepada mereka dengan cara yang beda dengan nasihat itu berbicara kepada kita sekarang. Setuju nggak dengan mereka? Jadi kalau misalnya membaca sebuah nasihat Perjanjian Lama nih, orang-orang yang belum lahir pada zaman Yesus, berarti kan orang-orang Perjanjian Lama. Mereka memahami teks itu secara berbeda dengan kalau orang itu sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memahaminya beda. Menurut saudara benar nggak? Benar kan ya? Kalau membaca harus mengikuti konteks, benar. Benar. Kalau membaca Perjanjian Lama harus dari terang salib Kristus, benar nggak? Benar. Loh kalau gitu nggak perlu seminar lah, tutup doa. Dari awal sampai akhir sama semua ini dasar pemikirannya. Dasar pemikirannya sama semua. Dan jujur, pertama kali saya hanya membaca sedikit, saya punya konsep yang sangat negatif terhadap Hyper Grace. Tapi begitu saya semakin membaca buku-buku mereka, saya semakin bersimpati dengan Hyper Grace. Karena ada beberapa poin yang mereka berikan, itu memang benar. Apa yang mereka ingatkan kepada kita, itu memang hal-hal yang seringkali kita lupakan di dalam kekristenan Alkitabiah. Nanti saya akan perjelas lagi. Nah sekarang mari kita lihat konsep mereka tentang anugerah. Coba kita lihat satu-satu, saudara setuju enggak konsep Hyper Grace tentang anugerah ini? Mereka mengatakan begini, anugerah Allah diterima melalui iman, bukan melalui perbuatan. Setuju? Setuju. Anugerah Allah itu sempurna dalam arti tidak berubah. Setuju ya? Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Itu sempurna. Kalau Kristus korbannya di kayu salib itu sempurna, maka dia menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, berarti kita tidak bisa lebih kudus dong. Loh kok tidak berani amin lagi? Jadi kalau memang anugerah itu sempurna, tidak bisa berubah. Kemudian dia mengajarkan begini, anugerah itu sekali untuk selamanya. Kalau Kristus sekali memberikan darahnya untuk kita, maka sampai kapanpun juga darahnya itu menjadi bagian dari kita. Kita akan terus mendapat pengampunan dari Kristus. Amin. Terus yang keempat, anugerah itu
Satu untuk semua gitu. Maksudnya begini. Kita biasanya memahami kalau selamat itu artinya apa? Selamat artinya? Yang namanya selamat ada nggak sini? Nggak ada. Oh, sudah pindah. Nah, selamat itu artinya apa? Kalau saudara mengatakan begini, saya menerima keselamatan. Yang ada di dalam paket keselamatan itu apa? Hidup kekal pasti. Daripada susah-susah jawab, saya kasih petunjuk. 1, hidup kekal. 2 apa? Kemuliaan Allah. 3 apa? 3? Nah, kalah banyak paketnya. Hyper Grace mengajarkan kalau Allah memberikan keselamatan sempurna, itu berarti paketnya isinya jauh lebih banyak. Apa saja paketnya? Misalnya kesehatan, kemakmuran, kesuksesan. Itu semua ada di paket itu. Sekarang saudara mau ganti paket atau enggak? Rasanya paket yang baru lebih menjanjikan ya. Ada banyak isinya di sana. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Mari kita lihat dulu ayat-ayat favorit mereka. Ayat-ayat favorit mereka Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau dalam bahasa Yunani terjemahan terakhirnya berkata begini, di sana kasih karunia menjadi lebih berlimpah-limpah. Jadi lebih itu sudah overdoses, ditambahi berlimpah-limpah, berarti overdoses. Makanya mereka mengatakan ini anugerah yang hyper, anugerah yang radikal, yang kuat sekali, anugerah yang bombastis luar biasa. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih yang Allah berikan kepada kita kecil atau besar? Sebesar apa kira-kira kasihnya? Kalau kita menganggap gini, ya kalau kita berbuat baik Tuhan memberkati. Kalau kita berdoa Tuhan menjaga. Mereka bilang gini, kalau itu mah kasihnya kecil. Kalau namanya kasih Bapa itu besar melampaui segala pengetahuan, berarti gini, walaupun tidak minta dikasih, walaupun tidak doa dijaga. Walaupun tidak minta ampun diampuni. Itu namanya kasih Allah yang besar. Menurut saudara sebesar apa kasih Allah untuk kita? Tak terbatas ya. Berarti tanpa minta dikasih. Enggak. Harus minta. Menerima sesuatu itu harus minta. Siapa di sini yang mau apa-apa selalu minta orang tuanya? Mau makan tanya, mah boleh makan. Mau tidur, mah boleh tidur. Minta enggak? Enggak toh. Nah mereka ajarkan. Jadi kalau gereja-gereja sekarang ini semua agama perbuatan. Mau dapat sesuatu dari Tuhan, you do something for him. He will give something to you. Tapi Hyper Grace mengajarkan do nothing, just open your hands, receive good gifts from God. Mau ganti konsep? Mau ganti konsep? Lebih benar yang mana kira-kira ya? Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau dalam bahasa Yunani, saya sudah pernah jelaskan dalam khotbah saya di sini. Terjemahannya lebih pendek. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Jadi Kristus itu bukan cuma menciptakan iman, tetapi menyempurnakan iman. Anugerah itu dari awal sampai akhir gitu loh saudara. Yudas 1 ayat 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi kita itu bisa selamat sampai tujuan karena Allah menjaga kita tidak tersandung. Saudara yakin Allah menjaga kita, mampu menjaga supaya kita tidak tersandung? Amin ya. Dia yang membawa kita pada kesempurnaan. Amin juga kan. Benar dong berarti. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Benar juga. Kalau saudara mau dibenarkan gara-gara melakukan perbuatan baik, saudara tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah. Roma 6 ayat 14.
sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara kan di bawah kasih karunia toh, bukan di bawah hukum Taurat kan? Berarti tidak ada peraturan-peraturan lagi. Harus begini supaya begini, harus begini supaya begitu. Gak perlu, karena kita bukan di bawah hukum Taurat kok. Di bawah kasih karunia. Gaya ngomong saya aja sudah kayak penganut Hyper Grace. Nah ini ayat-ayat favorit dari kalangan Hyper Grace. Cara mereka menafsirkannya kurang lebih semacam itu. Dan mari akan saya terangkan satu persatu. Mari kita lihat sekarang Paul Ellis dalam bukunya Injil dalam 20 pertanyaan bahasa Indonesia halaman 58 dan 59. Saya bacakan. Kasih karunia Yesus tidak berpadu baik dengan dorongan agamawi kita akan perbaikan diri. Keinginan bawaan kita untuk membuat Allah terkesan pada kebaikan kita bertabrakan dengan keinginannya untuk membuat kita terkesan dengan kebaikannya. Agama menuntut agar kita berusaha, tetapi kasih karunia menginspirasi kita untuk percaya. Amin gak? Hah? Amin ya. Sungguhan loh. Agama itu ngajarkan ayo berbuat baik. Tunjukkan kebaikanmu kepada Allah. Maka Allah akan memberi berkatnya kepadamu. Tapi Hyper Grace mengajarkan tidak. Tugas kita itu bukan menunjukkan kebaikan kita kepada Allah. Tetapi menikmati kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kita bukan berusaha, tetapi kita menerima melalui percaya. Sounds like very reform. Sangat reform banget memang. Makanya saya tidak menyalahkan kalau beberapa orang menduga Hyper Grace ini teologi reform. Karena so far ajarannya memang mirip dengan teologi reform. Berikutnya, ini baru saudara mungkin mengernyitkan dahi sebentar. Benar atau tidak? Joseph Prince. Kalau tadi Paul Ellis itu menang kumisnya sama brewoknya, kelihatan maco banget. Nah ini Joseph Prince yang tadi. Segala sesuatu yang Anda dan saya perlu untuk berkuasa dalam hidup kita. Apapun yang kita perlukan supaya kita berkuasa. Sudah dicapai Yesus di kayu salib demi kita. Itulah sebabnya mengapa kita menyebut apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Karyanya yang sempurna. Bukankah kita juga punya beberapa lagu yang memuji karya Kristus di kayu salib itu sempurna untuk kita? Lah kalau memang sempurna untuk kita dan itu sekali untuk selama-lamanya, maka semua paket jadi milik kita melalui iman. Apa saja isi paketnya? Andrew Womack menjelaskan. Keselamatan adalah segala sesuatu yang Yesus beli bagi kita. Artinya lebih dari sekadar pengampunan dosa. Lebih dari sekadar pengampunan dosa. Itu juga berarti kesembuhan, pembebasan atau kelepasan, dan kemakmuran. Kasih karunia adalah kekuatan Injil halaman 11 dan 12. Jadi kalau paket saudara keselamatan itu isinya cuma hidup kekal, kemuliaan, dan apa? Pertumbuhan rohani. Mereka isi paketnya lebih banyak. Ada kemakmuran, ada kelepasan, ada kesehatan di sana. Makanya kalau saudara pernah mendengar beberapa pengkhotbah mengatakan Allah itu sangat mengasihi kita seperti Bapa mengasihi anaknya. Sehingga tidak mungkin penyakit itu berasal dari Allah. Tidak mungkin kegagalan itu berasal dari Allah. Maka orang-orang yang mengajarkan itu kemungkinan sudah terpengaruhi oleh ajaran Hyper Grace. Paket keselamatan mereka lebih lengkap daripada paket keselamatan kita. Kemudian Bob George di dalam bukunya Jesus Changes Everything halaman 12. Dia membandingkan pola pikir orang yang berbuat dengan yang beriman. Yang bersandar pada Taurat dan yang bersandar pada anugerah Allah. Dia membedakannya begini. Dengan konsep pikir seperti ini, with this mindset, engkau tidak dapat kecuali mempertanyakan kasih Allah kepadamu dan mempertanyakan keselamatanmu. Itu bukan yang ia maksudkan untuk anak-anaknya. Ia ingin kita tahu dan hidup di dalam kebenaran bahwa kita diselamatkan sampai kekal. He wants us to know and to live in the truth that we are eternally saved.
Saudara yakin bahwa kita diselamatkan sampai kekal? Sekali selamat Tuhan jaga kita sampai akhirnya. Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh yang dikatakan Bob George. Sekarang mari kita lihat dasar pemikiran mereka yang lain. Bapa sebagai Allah sebagai Bapa. Mari kita lihat konsep mereka Allah sebagai Bapa. Setelah itu kita lihat konsep mereka tentang keselamatan. Allah sebagai Bapa. Beberapa kutipan penting saya sengaja tuliskan ini. Kutipan langsung supaya saudara tahu saya tidak menafsirkan, saya hanya menampilkan saja. Paul Ellis dalam bukunya Hyper Grace Gospel halaman 17 dalam edisi Indonesia dia mengatakan begini. Ia mengasihi Anda, Bapa di surga mengasihi Anda karena Ia Bapa Anda. Alasan Anda ada karena Allah memiliki suatu impian dan menggenapkannya dalam diri Anda. Anda adalah impian Bapa Anda yang menjadi kenyataan. Siapa yang tidak ingin punya Allah Bapa semacam ini? Bahasa-bahasanya begitu sejuk. Yang kedua, Paul Ellis dalam bukunya Injil dalam 20 pertanyaan nomor 18. Bapa surgawi Anda ada di pihak Anda. Ia menjalankan alam semesta untuk kepentingan Anda. Dengan seorang Bapa seperti ini, bagaimana Anda bisa gagal? Paul Ellis, Hyper Grace Gospel halaman 65. Ia tidak berduka karena Anda mengecewakannya. Ia juga berduka bukan karena Anda melanggar hukum-hukumnya. Dosa kita mendukakannya karena itu menyakiti anak-anaknya. Ia tidak gembira melihat kita menghancurkan diri sendiri melalui dosa. Jadi nanti akan saya jelaskan konsep Hyper Grace tentang dosa. Mereka mengatakan begini, dosa kita itu tidak menyakiti Allah. Dosa kita itu tidak mengecewakan Allah. Karena Allah dari awal memang sudah berniat mengasihi kita. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, saudara yakin dia mati untuk dosa kita semua enggak? Masa lalu, masa kini, masa akan datang. Atau Yesus cuma ya lihat dululah, DP dulu dosamu masa lalu, tak lunasi. Nanti dosa akan datang, lihat-lihat bagaimana. Atau saudara yakin bahwa dosa kita masa lalu, masa kini, masa akan datang semua dibayar Yesus lunas di kayu salib dan kita terima pelunasannya melalui iman. Percaya nggak? Kalau percaya, berarti sebetulnya tidak ada dosa kita yang menyakiti Allah, yang mengecewakan Allah. Menurut Hyper Grace begitu. Dosa itu membuat Allah berduka. Iya, tapi bukan karena dia kecewa, bukan karena dia tersakiti. Tapi karena dia melihat akibat dosa untuk kita itu loh. Akibat dosa itu ya kehancuran. Kalau ada orang selingkuh, rumah tangganya hancur. Kalau ada orang malas belajar, dia mengulang, tidak naik kelas. Nah ini semua yang membuat Bapak itu hancur hati. Karena melihat, aduh anakku kok hidupnya tidak sempurna, kok tidak lengkap. Itu konsep Hyper Grace. Konsepnya sangat kuat, Allah sebagai Bapa. Dan sekarang mari saya jelaskan konsep mereka tentang keselamatan. Setelah itu saya akan memberikan tanggapan. Karena waktu kita sangat mepet sekali. Saya berusaha untuk tidak oversimplifikasi, menggampangkan masalah. Walaupun saya tahu waktu yang mepet tidak mungkin membuat saya bisa menampilkan seobjektif mungkin. Tapi izinkan saya untuk menerangkan beberapa poin penting tentang keselamatan. Saya mencoba mengaturnya begini. Kebutuhan kita yang paling besar dan mendesak menurut penganut Hyper Grace adalah dimerdekakan dari dosa dan semua efek kutukannya. Efek kutukan itu apa? Sakit penyakit, penderitaan, penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Kalau saudara membaca Kejadian 3, maka saudara lihat tatanan alam semesta yang sudah rusak oleh dosa. Di situ mulai ada penderitaan, kekecewaan, ketidakadilan, semua yang buruk ada di sana. Itu akibat dosa. Nah persoalan manusia adalah manusia itu diperbudak oleh dosa. Jalan keluarnya apa? Percaya kepada korban Kristus yang sempurna. Kalau orang percaya kepada korban Kristus di kayu salib yang sempurna, maka bukan cuma ikatannya, bukan cuma perbudakan dosa yang dihancurkan, tetapi semua efek dari perbudakan itu, yaitu kemiskinan, penyakit, penderitaan, ketidakadilan, semua efeknya itu juga dilenyapkan
melalui korban Kristus di atas kayu salib. Poin kedua tentang keselamatan. Orang yang tertawan oleh dosa tidak membutuhkan penjelasan bahwa mereka berdosa, melainkan kabar yang benar-benar baik tentang kebaikan Allah. Saya coba nerangkan kepada saudara. Kita kalau memberitakan Injil kan biasanya selalu memulai dengan engkau orang berdosa gitu kan. Kemudian kita akan menerangkan begini, engkau akan dihukum oleh Allah, engkau akan masuk di dalam neraka, dan neraka itu apinya panas luar biasa. Kemudian kita memberikan gambaran, kalau saudara saya bawa korek, saya bakar tanganmu, sakit atau tidak? Sakit, sambil wajahnya ketakutan. Terus kita tambah, di neraka itu 7 triliun kali lebih panas daripada korek api gitu. Maka semua orang menjadi takut dan percaya kepada Yesus. Itu penginjilan yang paling ditentang oleh penganut Hyper Grace. Karena Hyper Grace punya konsep gini, persoalan terbesar umat manusia bukan tidak tahu kalau mereka salah. Karena Roma 1 ayat 18 sampai 20 mengatakan apa? Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang apa? Menindas kebenaran dengan kelaliman. Berarti manusia tahu kebenaran ya? Kalau manusia tahu kebenaran, berarti mereka tahu dong kalau mereka tidak benar. Itu poin saya. Berarti tahu bahwa manusia itu berdosa. Tapi apakah dengan tahu manusia berdosa, manusia bertobat? Kenyataannya tidak kok. Semakin tahu kebenaran, semakin menindas kok. Maka solusinya bukan ditakut-takuti dengan neraka, tetapi diberitakan kabar yang benar-benar baik. Yaitu apa? Allah mati untuk engkau, Allah bangkit untuk engkau, Allah naik ke surga untuk engkau, Allah menyelesaikan semua persoalanmu, you do nothing. Itu Injil. Nah sekarang coba saudara pikir ya. Injil itu kan Euangelion, artinya kabar baik, good news. Nah kalau ada berita tentang penghukumannya good news nggak? Ya, bukan good news kan? Berarti Injil yang lebih murni Injilnya siapa? Injil yang membuat orang berdosa itu merasa sebagai terdakwa, atau Injil yang membuat orang berdosa punya harapan? Yang punya harapan ya. Berarti Hyper Grace ini benar loh. Rasanya ini setelah pulang dari tempat ini semua berkata amin terhadap Hyper Grace ya. Konsep-konsepnya menarik loh saudara. Konsep-konsepnya menarik menurut saya. Kemudian poin ketiga tentang keselamatan berkaitan dengan kekudusan. Kekudusan berasal dari penebusan Kristus yang sempurna yang kita terima melalui iman. Dan saya mau menerangkan sedikit ini. Saya yakin kita semua setuju, kita dulu statusnya sebagai orang yang berdosa. Setelah beriman kepada Yesus, kita menjadi orang-orang kudus, menjadi orang-orang benar. Setuju ya? Makanya Paulus kalau menulis surat kepada jemaat-jemaat, dia seringkali mengatakan kepada orang-orang kudus di Korintus, di Filipi. Padahal mereka kan bukan sempurna. Tapi ya tetap mereka itu disebut orang kudus karena apa? Dikuduskan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan itu diterima melalui iman kok. Berarti kekudusan kita itu bukan hasil usaha kita. Poin keempat tentang keselamatan. Hyper Grace mengajarkan begini. Orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Apapun bentuknya itu. Jadi jangan sampai kita punya konsep, oh cuma hukum Taurat perjanjian lama yang tidak berlaku. Kalau dalam perjanjian baru ada Taurat yang kita harus ikuti. Hyper Grace menolak dua-duanya. Apa saja yang bisa dikategorikan Taurat ditolak. Cara mereka menguji Taurat atau bukan itu begini. Saudara sering tidak mendengar khotbah dengan kalimat begini. Jika engkau melakukan ini, maka Allah akan melakukan ini. Jika maka. Nah Hyper Grace mengatakan itu Taurat. Walaupun yang diucapkan bukan berasal dari perjanjian lama. Tapi selama di dalam sebuah khotbah itu ada jika maka. Misalnya begini. Berilah hati untuk Tuhan.
berilah pikiran untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat, pasti dapat. Nah, ini menurut Hyper Grace, ini masih di bawah Taurat. Karena apa? You do something first, you do something. God will do something to you. Jadi saudara melakukan sesuatu, Allah meresponi. Kalau saudara melakukan sesuatu, maka ada konsekuensinya. Ini Taurat. Semua bentuknya begitu. Misalnya, saudara melayani Tuhan dengan sungguh, maka Allah akan memberkati engkau. Ini Taurat. Apalagi coba yang biasa kita sering dengar di khotbah. Pokoknya jika diikuti maka, itu Taurat. Jika saudara dengan tekun meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara. Ini juga Taurat, semua ditolak. Hyper Grace. Konsep berikutnya yang kelima, tentang keselamatan yang diajarkan Hyper Grace. Pertobatan bukan untuk mendapatkan pengampunan, karena kita sudah mendapatkannya di kayu salib. Melainkan sepakat dengan Allah bahwa kita sudah menerima kasih karunia-Nya di dalam Kristus. Ada seorang punya ilustrasi begini. Seorang anak itu kecanduan narkoba. Kemudian dia mencuri uang papanya. Nah, supaya menimbulkan kesan bahwa yang mencuri itu orang luar, maka anak ini setelah mengambil uang papahnya, keluar dari rumah, memecah jendelanya dari luar. Lama setelah itu, anak ini bertobat. Lalu datang kepada ayahnya dan minta ampun kepada ayahnya. Terus ayahnya jawab begini, hari itu aku sudah tahu yang melakukan kamu. Dan hari itu aku sudah mengampuni kamu. Perhatikan ya kalimat papahnya. Hari itu aku sudah tahu kamu yang melakukan. Dan hari itu aku sudah mengampuni kamu. Sekarang coba saudara renungkan. Seandainya anak ini tidak bertobat dan tidak minta ampun, dia tetap diampuni enggak? Tetap diampuni kan? Hyper Grace ngajarkan begitu. Karena semua dosa kita ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan dosa itu adalah dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka ketika kita berdosa, kita itu tidak minta ampun. Seolah-olah begini, ya Tuhan ampunilah aku. Nanti kalau aku tidak minta ampun, tidak dapat pengampunan. Salah katanya Hyper Grace. Hyper Grace mengajarkan, tidak. Pengampunan itu sudah diberikan kok. Bahkan sebelum kita melakukan dosa, pengampunannya sudah sempurna di kayu salib untuk kita. Jadi kalau minta ampun itu apa definisinya? Nah, minta ampun itu begini Joseph Rin menjelaskan. Jadi saya juga bersalah. Saya juga melakukan dosa. Ketika saya minta ampun kepada Allah dalam tanda kutip, saya itu hanya berkata begini, Allah, aku sepakat dengan engkau, aku mengimani bahwa korban Kristus di kayu salib sempurna untuk semua dosaku dan karena itulah aku dapat pengampunan. Jadi bukan minta, tapi mengklaim, ngerti ya? Tidak minta pun dikasih. Coba saudara renungkan, kalau kita punya dosa, tidak minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak? Bingung ya sekarang ya? Atau pertanyaannya saya ganti ya. Pada waktu Kristus mati untuk kita, Dia itu menebus dosa kita bukan cuma masa lalu, tapi semua dosa kita. Masa lalu sampai yang nanti akan kita lakukan, semua sudah dibayar Kristus di kayu salib. Setuju? Ya berarti kan tidak perlu minta ampun lagi tuh. Loh kok masih perlu, dari mana masih perlu? Kan semua dosa kita masa lalu, masa kini, masa akan datang semua dibayar lunas toh ya. Lalu sekarang kita berdosa, datang kepada Allah dan bilang gini, aku mau bayar. Bapak bilang apa? Sudah lunas, sudah dibayar, sudah lunas. Poin yang keenam, tentang doktrin keselamatan yang diajarkan Hyper Grace. Dorongan pertobatan bukanlah ancaman hukuman, melainkan kebaikan Allah. Kalau ada orang bertobat itu gara-gara takut. Kira-kira kalau saudara jadi Allah suka atau tidak? Atau bandingkannya begini.
Allah kan bapak kita nih, kita anak-anaknya. Kalau saudara jadi seorang ayah, saudara lebih suka anakmu itu berbuat baik karena mengasihi engkau atau karena takut kepadamu? Karena mengasihi itu ya, semua bapak setuju nggak? Setuju ya? Karena anak kita itu mengasihi kita, karena anak kita tahu kita mengasihi dia, maka anak kita taat kepada kita. Dan itu ketaatan yang kita mau kan? Hyper Grace mengatakan seperti itulah Allah sebagai Bapa surgawi kita. Dia tidak ingin kita taat itu karena kita takut dihukum. Dia tidak mau kita taat itu karena kita mau mendapatkan kebaikannya. Salah. Justru kita taat karena kita sudah mendapatkan semua kebaikannya. Di Roma 2 ayat 4b itu dikatakan Allah itu memberikan kebaikannya. Tujuannya apa? Supaya engkau itu hidup kudus. Supaya engkau hidup berkenan kepadanya. Supaya engkau taat kepadanya. Caranya apa? Memberitahu kebaikan Allah. Bukan memberitahu hukuman Allah. Sekarang dari 6 poin ini saudara yang tidak setuju mana? Setuju semua? Atau bingung? Karena saudara datang ke tempat ini kan konsepnya Hyper Grace ini mesti salah fatal gitu. Banyak kesalahannya. Nah kalau saudara datang dengan konsep Hyper Grace ini begitu ngawur, kesalahannya banyak, saya yakin saudara mendengar dari orang-orang yang belajar tidak tuntas. Dalam arti membaca buku-buku pengajar Hyper Grace secara tidak objektif dan tidak komprehensif. Sebelum menanggapi, saya mengutipkan satu catatan dari Paul White, Revelation to Transformation, halaman 2. Jangan sampai kita punya pikiran bahwa pengajar Hyper Grace itu mengajarkan kita hidup sembrono, tidak usah dalam kekudusan. Salah loh. Mereka mengatakan begini, aku sungguh-sungguh berpikir mengubah tindakan kita adalah penting. Karena tindakan kita berfungsi sebagai jendela kepada dunia tentang siapa Yesus itu. Jadi kita perlu mengubah tingkah laku kita menjadi tingkah laku yang baik. Mengapa? Karena tingkah laku kita ini jendela, orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kita. Lalu mengatakan begini, bagaimanapun catat baik-baik bahwa aku tidak bermaksud mengajarkan engkau bagaimana mengubah tingkah lakumu atau perilakumu. Karena aku percaya manusia tidak dapat mengubah perilakunya secara permanen. Manusia tidak bisa mengubah perilakunya. Aku tidak ingin menyerang perilakumu, tetapi sebaliknya memberitahu engkau hal-hal yang memimpin engkau kepada perilaku itu. Jadi bukan diserang perilakunya, tapi menjelaskan apa sih yang membawa kamu untuk melakukan itu. Nah kemudian ditutup begini. If we adjust those areas, I believe that your behavior will follow suit. Saya percaya kalau kita menyesuaikan area-area itu dengan kebenaran Alkitab, maksudnya gitu, dengan konsep kasih karunia, maka perilakumu itu akan mengikutinya. Jadi yang penting itu bukan mengubah perilaku, tetapi mengubah apa yang membuat saudara berperilaku seperti itu. Saya ulang sekali lagi. Yang paling penting bukan mengubah perilakunya, tetapi mengubah apa yang menyebabkan engkau berperilaku seperti itu. Kalau kita cuma mengurusin perubahan perilaku, maka yang kita tambahkan apa? Anak kalau ndak rajin belajar perlu apa berarti? Kalau ndak peraturan perlu hukuman. Kalau kita cuma mengubah perilaku, maka kita akan terjebak pada Taurat. Menambah peraturan, kalau nggak ditaati menambah hukuman. Tapi kalau kita menyelesaikan apa yang membuat orang berperilaku seperti itu, maka orang itu akan tertolong untuk berperilaku yang baik. Ada orang yang marah. Apa juga marah?
Diajak ngomong diem aja. Nanti semakin diajak ngomong tambah marah. Ternyata persoalannya itu sakit gigi, mules. Nah, kita tidak bisa mengatakan kalau diajak orang yang ramah. Nanti kalau tidak ramah tak hukum. Tidak menyelesaikan masalah. Karena yang membuat dia tidak ramah pada orang itu bukan karena dia tidak ramah. Karena sakit gigi dan sakit perut. Maka sakit gigi, sakit perutnya diselesaikan supaya nanti perilakunya dia menjadi lebih baik. Benar atau enggak ya konsep ini? Benar ya? Dari tadi kok benar terus sih? Nah sekarang mari kita lihat tanggapannya. Tanggapan saya terhadap hyper grace. Tanggapan positif dulu. Saya belajar dari Paulus. Di dalam surat-suratnya itu selalu dia memberi yang positif dulu, baru yang negatif. Nah, tanggapan positif. Pertama, hyper grace itu menegaskan keunikan kekristenan dibandingkan dengan agama lain, yaitu anugerah Allah. Paul Ellis dalam bukunya Hyper Grace Gospel halaman 15, dia mengatakan begini, what is the uniqueness of Christianity? Bukan ketaatan. Karena kalau ketaatan, agama lain juga mengajarkan ketaatan. Yang unik di dalam kekristenan adalah grace, anugerah. Karena anugerah itu unik di dalam kekristenan, harusnya kita mengeksplorasi itu. Harusnya kita highlights our uniqueness. Menunjukkan ke orang, disorot. Ini loh keunikan kita. Tapi seringkali orang Kristen hidup seperti penganut agama lain. Harus melakukan ini supaya dapat ini dari Tuhan. Tidak ada uniknya. Ini bagus mengingatkan kita bahwa kita punya keunikan tapi tidak sering kita bicarakan. Yang kedua, tanggapan positif saya, hyper grace merupakan respon yang terarah terhadap teologi-teologi tertentu yang manipulatif dan berpusat pada manusia sebagai subjek. Misalnya teologi kemakmuran, itu adalah teologi manipulatif. Engkau memberi kepada Tuhan, Tuhan akan berkati engkau. Engkau setia melayani, Tuhan akan membuat engkau sukses. Ini manipulatif. Hyper grace menolak itu. Dan hyper grace juga merupakan respon, kalau bisa saya tafsirkan begitu, terhadap semua teologi yang menempatkan manusia sebagai subjek. Kita selamat karena usaha kita. Kita bisa diberkati karena kita rohani dan seterusnya. Semua yang menekankan perbuatan dan usaha manusia ini dikritik oleh hyper grace. Tidak peduli jenis teologimu apa, yang menekankan perbuatan manusia ditolak, dikritik oleh hyper grace. Yang ketiga, tanggapan positif saya begini. Hyper grace mengobarkan kembali kesempurnaan karya penebusan Kristus. Satu sisi saya menyambut baik hyper grace. Karena ada banyak gereja yang selama ibadahnya dari awal sampai akhir, dari permulaan sampai doa berkat, salib Kristus tidak pernah disebut sama sekali. Darah Kristus tidak pernah disebut sama sekali di dalam khotbah. Lagu-lagu yang dinyanyikan tidak pernah bicara sama sekali tentang salib Kristus. Hyper grace selalu membicarakan apapun salib Kristus. Saudara memberi tema kepada mereka, keuangan misalnya, finance. Cara mereka membahas finance selalu dari kacamata salib Kristus. Saudara bisa temukan itu. Tulisan-tulisan hyper grace tentang finance. Atau tentang pernikahan misalnya. Bagaimana menciptakan pernikahan keluarga yang harmonis. Maka mereka melihatnya dari salib Kristus. Bukankah ini merupakan hal yang positif? Karena ada begitu banyak penceramah keluarga yang kalau membahas tentang perselisihan suami istri, membahas tentang keluarga, selalu teori psikologinya lebih dominan daripada Injil. Saya pernah singgung dalam khotbah saya kan, saya diundang satu sinode, pertemuan bersama sinode satu kota, membahas tentang pernikahan dan temanya apa? Komunikasi suami istri. Wah, waktu memanggil saya dikasih penjelasan gini, Pak, suami istri ini kan banyak bertengkar toh Pak Yakub tahu ya. Itu karena mereka itu tidak tahu teori-teori komunikasi Pak. Tidak tahu perkembangan psikologis orang. Jadi tolong nanti Pak Yakub jadi pembicara, bahas teori-teori komunikasi supaya mereka tidak salah paham. Lalu saya bilang, persoalan utamanya bukan tidak tahu teori komunikasi.